gencar tolak perjanjian pemerintah Kota Palembang dengan PT Indo Green Power. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP) Gencar Indonesia melakukan konferensi pers menolak perjanjian government to business Kamis 10 Maret 2022 di Hotel Azza Palembang, Jalan Kapten Anwar Sastro, nomor 1296 Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1. Selamat sore, salam sejahtera buat rekan-rekan awak media online, media cetak yang sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir. Sikap Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat Indonesia Gencar terhadap perjanjian kerjasama government to business G2B antara pemerintah Kota Palembang yang dalam hal ini di dalam perjanjian ditandatangani langsung oleh Wali Kota Palembang bersama pihak kedua yaitu PT Indo Green Power di dalam rangka perjanjian kerjasama tentang pengelolaan sampah secara terma di Kota Palembang. Baik, setelah kita melihat alur cerita dari perjanjian yang tertunda di 2018 yang kemudian ada perubahan perjanjian, dan di dalam isi perubahan perjanjian tersebut kami pelajari pasal demi pasal, poin demi poin. Kami menyimpulkan, sebelum pada kesimpulan kami akan menyebutkan poin-poin tentang kejanggalan perjanjian yang menurut kami tidak berpihak kepada masyarakat Kota Palembang. Yang pertama, ini adalah perjanjian government to business antara pemerintah kota dan pihak ketiga. Tetapi atas nama Wali Kota Palembang, Harno Joyo telah menggadaikan perjanjian ini dengan tidak ada batasan waktu perjanjian. Yang ada adalah batas operasional pekerjaan pembangkit listrik tenaga sampah. Mestinya secara tegas perjanjian ini harus dilakukan secara BOT, ya, mestinya dilakukan secara BOT. Kalau secara BOT, setelah perjanjian selesai, pemerintah Kota Palembang, masyarakat Palembang tidak kehilangan lahan. Tetapi di sini tidak ada batas waktu. Sehingga apa? Ada pasal bab poin tertentu yang mengatakan bahwa pemerintah Kota Palembang tidak bisa mengalihkan aset sama sekali. Artinya setelah ditandatangani perjanjian ini, otomatis pemerintah Kota Palembang kehilangan lahan sebesar potensi 22 hektar di TPA Kerabasan, Kota Palembang. Nah, jadi ini bahaya. Belum apa-apa kita sudah akan kehilangan lahan. Itu yang pertama. Kemudian, rencana masyarakat Kota Palembang mempertanyakan pengalaman dari PT Indo Green Power ini. Apakah sudah betul kita menunjuk PT IGP? Mana pengalaman bahwa mereka sudah berhasil mengelola sampah secara terma di Indonesia ini? Jadi kita tidak boleh sembarangan bekerja sama dengan perusahaan yang belum tahu pengalamannya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa DPRD Kota Palembang secara lancar tidak mendengarkan aspirasi dari wakil-wakil DPR, wakil-wakil DPRD yang menolak itu. DPRD Kota Palembang telah berani menyetujui bahwa biaya BLPS, biaya pengelolaan sampah ini ditanggung penuh oleh APBD Kota Palembang, dan jumlahnya tidak sedikit, ya, sangat besar, dan tiap tahun terus meningkat biayanya. Kemudian yang keempat, bahwa tidak ada satu poin pun dalam perjanjian ini menyebutkan tentang jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa informasi yang pasti masyarakat Kota Palembang. Tetapi desas-desusnya beberapa kali pihak pemerintah kota melakukan FGD yang kita dengar akan ada investasi sebesar 1,8 triliun di dalam pembangunan
pabrikasi pengelolaan sampah tenaga listrik, pengelolaan Terma ini akan ada investasi sebesar 1,8 triliun dan harus diperhatikan juga ya bank garansi daripada pekerjaan konstruksi ini juga harus jelas. Seperti contoh, ini saya ilustrasikan ya kawan-kawan media. Kita punya lahan minyak. Perusahaan mengikuti tender dalam mengeksploitasi minyak di Sumatera Selatan. Ketika berhasil, semua menjadi 1000% tanggung jawab perusahaan, Medco, ConocoPhillips dan sebagainya. Ketika berhasil, hasil minyaknya 70% harus wajib dikembalikan ke negara, ke APBN, dan 30%-nya untuk perusahaan eksplorasi, Medco misalnya. Dan 30% itu pun 10% keuntungannya harus dibagi presentasi of interest 10% ke daerah. Nah, itu jelas. Sedangkan ini kita yang punya lahan akan jelas hilang, dikunci dengan perjanjian penguasaan penulahan dan tidak bisa. Biayanya pun oleh kita sendiri, sampahnya pun dari kita. Kalau kita tidak boleh sampahnya, kita akan berutang sampah. Nah, jadi ini bertubi-tubi kita dibodohi dalam perjanjian ini. Saya tidak berarti ini pura-pura tidak tahu, ya, atau memang bodoh, atau seperti apa. Yang pasti hasilnya adalah isi perjanjian ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat Kota Palembang. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Yulia, kamerawan Rizal, Kilas Sumsel TV mengabarkan.